Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semuanya, anak-anak yang ibu cintai, ibu sayangi. Apa kabarnya? Semoga kabar kalian baik-baik saja di sana. Ibu berharap kabar kalian baik-baik saja. Adapun jika sekarang ada yang sakit, ibu berdoa semoga penyakitnya segera disembuhkan. Anak-anak, kalian di rumah saja ya, jangan kemana-mana. Kita sama-sama memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Baik, anak-anak, dikarenakan sekarang itu kondisinya tidak memungkinkan kita melakukan pembelajaran tatap muka, maka sekarang kita melakukan pembelajaran secara online. Ya, semoga saja dengan pembelajaran online ini anak-anak dapat memahami materi yang ibu sampaikan, dan semoga pembelajaran online ini tidak mematahkan semangat anak-anak dalam mempelajari materi yang akan ibu sampaikan ini. Baik, anak-anak sudah siap menerima materi dari ibu? Pastinya sudah siap dong ya. Nah, hari ini mari kita sama-sama belajar mengenai pembentukan kelompok sosial. Nah, sebelum kita dimulai nih pembelajarannya, siapkan dulu alat tulisnya agar kalian bisa menulis, mencatat materi yang akan ibu sampaikan. Sudah? Oke, jika sudah, sebelum kita belajar, walaupun kita pembelajarannya sekarang online, nah kita harus tetap berdoa dulu terlebih sebelum belajar. Oke, berdoa dimulai. Sudah? Anak, jadi dalam pembelajaran kita kali ini, tujuan pembelajarannya yaitu anak-anak dapat memahami apa itu definisi dari kelompok sosial, syarat-syarat pembentukan dari kelompok sosial, ciri-ciri kelompok sosial, dasar pembentukan kelompok sosial, dan juga tipe-tipe kelompok sosial. Kita langsung saja ke pemaparan materi, yakni pemaparan materi mengenai pembentukan kelompok sosial. Nah, di sini Ibu akan paparkan sedikit mengenai materi kita kali ini, dikarenakan memang waktu kita itu terbatas ya, hanya 15 menit saja. Nah, yang pertama tentang definisi dari kelompok sosial. Nah, di sini ada beberapa definisi dari beberapa ahli. Ibu di buku itu ada 3 definisi dari ahli. Di sini Ibu akan paparkan menurut Sujono Sukanto. Nah, di sini menurut Sujono Sukanto, kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersamaan karena adanya hubungan antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Jadi menurut Sujono Sukanto ini, kelompok sosial itu adalah suatu himpunan, suatu perkumpulan manusia di mana antara manusia satu dengan yang lainnya itu saling berhubungan dan saling terikat, saling bertimbal balik, saling mempengaruhi maksudnya itu ya. Nah, selanjutnya di sini ada materi mengenai syarat-syarat kelompok sosial. Nah, untuk berdirinya, untuk adanya kelompok sosial itu ada syarat-syaratnya. Ada 5 syarat di sini. Syarat yang pertama yaitu setiap anggota kelompok memiliki kesadaran bahwa ia bagian dari kelompok tersebut. Artinya ketika kita masuk ke dalam kelompok, suatu kelompok sosial, kita itu harus sadar kalau misalnya kita adalah bagian dari kelompok sosial tersebut. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu adanya hubungan timbal balik antar anggota. Jadi dalam suatu kelompok sosial kita itu harus adanya komunikasi, harus adanya timbal balik, saling mempengaruhi. Itu. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu adanya faktor pengikat seperti kesamaan ideologi, kesamaan kepentingan, atau kesamaan nasib. Nah, di sini biasanya dalam suatu organisasi itu pasti kita itu antara satu dengan yang lainnya anggota nih memiliki satu tujuan yang sama. Contohnya, ibu itu pernah masuk ke Kopma ya karena ibu itu suka akan koperasi, yang lain juga masuk ke Kopma itu karena suka akan koperasi, berarti satu ideologi gitu. Dan juga pasti memiliki satu tujuan yang sama. Untuk itu sama-sama ingin memajukan koperasi yang ada di IAIN seperti itu. Selanjutnya, poin yang keempat
yaitu memiliki struktur, kaidah, dan pola perilaku. Ya sudah pastinya ketika kita masuk ke suatu kelompok sosial itu pasti memiliki struktur, kaidah, dan pola perilaku yang berbeda antara kelompok sosial A dan kelompok sosial B. Selanjutnya yaitu syarat kelompok sosial yang kelima, yaitu bersistem dan berproses. Oke, selanjutnya mengenai ciri-ciri kelompok sosial. Nah, di sini untuk ciri-ciri dari kelompok sosial itu ada lima. Yang pertama yaitu ciri-ciri kelompok sosial itu merupakan kesatuan nyata dan dapat dibedakan dari kelompok atau kesatuan manusia lainnya. Yang kedua, memiliki struktur sosial yang setiap anggotanya memiliki status dan peran tertentu. Jadi dalam suatu kelompok sosial itu dibagi-bagi perannya. Selanjutnya yang ketiga, memiliki norma yang mengatur hubungan di antara para anggotanya. Biasanya di dalam suatu kelompok sosial itu ada SOP-nya, ada standar operasional prosedurnya. Itu sudah jelas jadinya tuh arah geraknya kemana. Nah, selanjutnya memiliki kepentingan bersama. Tadi Ibu sudah jelaskan ya, kalau misalnya suatu kelompok sosial itu memiliki tujuan yang sama, kepentingan yang sama pula. Selanjutnya yang kelima yaitu adanya interaksi dan komunikasi di antara para anggotanya. Dikarenakan hal ini itu dapat interaksi itu dapat saling mempengaruhi nantinya. Poin yang ke-D yaitu materi mengenai dasar pembentukan kelompok sosial. Nah, di sini untuk pembentukan kelompok sosial itu dasarnya itu ada 4 faktor. Faktor yang pertama yaitu karena kepentingan yang sama. Contohnya kelompok arisan sama-sama memiliki kepentingan yang sama, arisan contohnya itu. Kelompok seniman karena sama-sama anak seniman, jadinya itu membentuk kelompok seniman. Selanjutnya yang kedua yaitu faktor darah dan keturunan yang sama. Contohnya ibu itu terlahir dalam keluarga Bani Imron. Nah, di situ juga ada kelompok sosialnya, terbentuk kelompok sosialnya Bani Imron, dan ibu termasuk ke dalam anggota Bani Imron dikarenakan ibu lahir dari keturunan Bani Imron. Selanjutnya yang ketiga yaitu faktor geografis atau tempat tinggal. Nah, di sini contohnya itu orang-orang yang tinggal di laut biasanya juga akan membentuk kelompok sosial, yaitu kelompok nelayan. Yang keempat yaitu faktor daerah asal yang sama. Contohnya itu pas ibu kuliah di YIN, di sana itu ada Himaka, terus himpunan ataupun perkumpulan kelompok sosial yang berdasarkan alamat asal ataupun daerah asal yang sama. Contoh itu kan Himaka itu kan himpunan mahasiswa Majalengka. Jadi itu terkumpul mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari Majalengka itu masuk ke Himaka tersebut. Jadi kumpulan kelompok sosial yang terbentuk karena daerah asal yang sama. Selanjutnya materi yang kelima yaitu tipe-tipe kelompok sosial. Nah, di sini ada 5 klasifikasi tipe menurut beberapa ahli. Nah, yang pertama klasifikasi menurut Durkheim. Nah, kalau misalnya menurut Durkheim itu ada 2 tipe dalam kelompok sosial, yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Kalau solidaritas mekanik itu sederhana dan belum ada pembagian kerjanya. Kalau solidaritas organik itu sudah ada pembagian kerjanya. Selanjutnya klasifikasi menurut Ferdinand Tönnies itu kelompok sosial terbagi menjadi 2 tipe,
Yang pertama, kemezihat atau sifatnya intim, pribadi, dan eksklusif. Sedangkan yang tipe kedua yaitu meizhab, sekumpulan orang yang kebetulan berkumpul bersama tetapi setiap orang mandiri. Selanjutnya juga ada klasifikasi menurut Charles H. Cooley and Edward Faris. Juga ada klasifikasi menurut W.G. Schumer. Dan juga ada klasifikasi menurut Sujono Sukanto. Nah, yang 3 itu Ibu jadikan PR buat anak-anak semuanya. Materi yang dapat Ibu sampaikan dalam pembelajaran kita kali ini, semoga pembelajaran tadi, materi yang tadi Ibu sampaikan itu dapat diterima oleh anak-anak, dapat dipahami. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita kali ini, agar Ibu tahu sejauh mana kalian memahami materi yang Ibu sampaikan, maka akan Ibu berikan soal. Soal yang pertama, jelaskan pengertian dari kelompok sosial menurut pemahaman Anda. Soal yang kedua, berikan contoh dari kelompok sosial yang Anda ikuti dan analisis faktor pembentukan dari kelompok sosialnya. Untuk kesimpulan dalam pembelajaran kita kali ini, Ibu minta kalian tuangkan kesimpulan kalian dalam komentar di video ini. Nah, itu akan menjadi nilai lebih untuk kalian. Dan selanjutnya, jika kalian ada yang belum memahami materi yang Ibu sampaikan, pastinya ada yang belum memahami karena Ibu tadi menyampaikan secara garis besarnya saja. Nah, kalian boleh bertanya di kolom komentar. Nanti Ibu akan baca dan jawab satu persatu pertanyaan dari kalian semuanya. Mungkin sekian pembelajaran dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.